terpesona menyaksikan ciptaanmu semua. Ku saksikan bintang gurun angkasa, tanda kebesaran di dunia. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. Baik pemirsa Televisi Republik Indonesia, senang sekali saya Fanda Huta Galung hadir kembali bersama dengan Anda pada hari ini dalam Mimbar Agama Kristen. Dan tema kita, oh ya sebelumnya saya hampir lupa, kami mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua dan semoga semua dalam keadaan damai sukacita. Dan tema kita pada saat ini, hari ini adalah memasuki tahun baru dengan hati baru. Dan saudara yang terkasih, memasuki tahun yang baru, tahun yang kita tidak tahu apa yang terjadi di hadapan kita secara manusiawi. Begitu gelap semuanya, begitu rahasia semuanya, penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan kecemasan. Namun bersama Tuhan pasti ada jalan keluar. Bersama Tuhan pasti semua menjadi beres bersama Anda. Di dalam hidup Anda tentunya. Dan bersama dengan kami pada hari ini, hadir di studio sudah tidak asing lagi buat kita semuanya, Bapak Pendeta Dr. Nusraimas. Beliau adalah Ketua Umum PGLII, Persekutuan Gereja dan Lembaga Injili Indonesia. Shalom Bapak, Shalom, selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Puji Tuhan, Bapak bisa berjumpa lagi kita Amen. Di sini. Bapak, kita langsung saja Ya. dengan tahun yang baru ini kita memasuki tema yang baru tentunya ya. Ya. Memasuki tahun baru dengan hati yang baru. Silakan Bapak. Ya, para pemirsa dan Bu Fanda tentunya, pertama saya mengucapkan selamat memasuki tahun yang baru, tahun 2010. Dalam kenyataan tiap-tiap kali, peralihan tahun selalu diwarnai dengan sebuah tanda tanya. Karena orang melihat tahun yang baru itu masih penuh dengan rahasia. Apa yang akan terjadi? Apalagi kalau kita melihat persoalan-persoalan dunia, masalah-masalah global, ekonomi, masalah politik, baik yang ada di belahan bumi maupun khususnya di Indonesia. Sepertinya mengakhiri tahun 2009 itu penuh dengan berbagai persoalan. Yang saya yakin banyak juga yang belum selesai. Ya. Bagaimana melangkah masuk ke tahun yang baru? Bagaimana supaya kita memiliki hati yang baru, spirit yang baru? Apa rahasianya supaya kita mulai dari hari yang kedua hari ini sampai dengan akhir tahun ini kita berjalan di dalam kemenangan, dalam hati yang baru, dalam semangat yang baru. Firman Tuhan memberikan kita sejumlah kepastian. Sesuatu yang pasti. Sesuatu yang pasti. Karena Allah adalah Allah yang pasti, firman-Nya itu pasti. Mau dunia berubah, tahun berubah, Allah adalah Allah yang tidak pernah berubah. Iya. Dan Dia Allah yang omnipoten, Allah yang maha kuasa. Di dalam kitab Yosua, pasalnya yang pertama, Allah yang maha kuasa itu sebenarnya memberikan sebuah janji, tapi juga Dia memberikan jaminan, Dia memberikan dorongan, dan Dia memberikan tuntunan. Ketika bangsa Israel juga mengalami peralihan, bukan peralihan tahun, tapi peralihan kepemimpinan dari Musa ke Yosua. Kondisinya hampir sama. Ada begitu banyak pertanyaan, apakah kita sampai ke tanah perjanjian atau mengalami persoalan lagi di perjalanan. Dan Tuhan Allah yang berdaulat ini, Dia memberikan janji kepada Yosua dan bangsa Israel. Dan saya yakin bahwa dalam kacamata iman,
janji ini juga berlaku bagi kita. Dikatakan di sini dalam perjalanan, dia berjanji setiap tempat yang diinjak, yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Iya. Mbak Vanda, Allah kita Allah perjanjian. Iya, betul. Dan Allah tidak pernah gagal untuk menggenapi janjinya. Tapi yang dia mau di sini ialah supaya kita melihat apa yang menjadi tujuan kita. Jadi kita masuk dalam hati yang baru. Apa yang kira-kira Tuhan taruh dalam hati saya di tahun yang baru ini. Iya. Melalui tujuan itu, kita akan membuat prioritas dan kita melangkah. Dan setiap tempat yang diinjak oleh kakimu, itu berarti kita harus kerja keras. Iya, iya. Tidak boleh bermalas-malas. Tidak boleh hanya duduk lalu takut, duduk lalu khawatir, duduk lalu mempersalahkan orang lain. Pokoknya harus ora et labora. Harus ya, berdoa dan bekerja. Berdoa dan bekerja. Bekerja dan kerja keras. Kalau kita kembali melihat etos kerja Kristiani, orang percaya harus kerja keras. Iya. Orang percaya itu juga harus jujur. Dia tidak boleh malas. Dan dia harus bertanggung jawab. Sekarang ini instant society. Orang tidak mau kerja keras tapi mau gajinya gede. Orang tidak mau bersusah-susah, maunya berkat yang besar. Padahal semua tidak bisa datang sendiri. Itu ya Bapak, tidak bisa bim lalu datang sendiri. Diperlukan suatu usaha, kerja keras, dan Allah menghormati, Allah menghargai kerja keras kita. Iya. Itulah sebabnya dia kasih tunjuk kepada Yosua, ini tempat-tempat ini semua. Tapi setiap yang diinjak oleh kakimu, itu yang akan diberikan. Dan pemirsa, kita saksikan dulu kesaksian pujian yang berikut ini untuk Anda semua. Satu hal ku percaya, ada rancangan yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai.
Baik pemirsa, kembali bersama dengan kami dalam acara Mimbar Agama Kristen. Ya, Bapak Pendeta, tadi kita sudah bicara soal ayat dari Yosua 1, kalau tidak salah ayat 1 sampai 9. Ya, ayat ketiga dan keempat, janji Tuhan di mana Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita dan kita juga harus punya rencana, terutama menghadapi tahun yang baru ini. Dan satu yang pasti juga ada jaminan. Tadi Bapak Pendeta bilang ada jaminan Tuhan ya Bapak Pendeta ya? Pasti. Karena Allah bukan saja berjanji, tapi Dia memberikan jaminan bahwa Dia beserta dengan kita. Saya mau baca di dalam ayat yang kelima Yosua pasal 1 itu dikatakan begini. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau, dan aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ya. Bayangkan bahwa Allah semesta langit, Allah itu hadir dan bersama-sama dengan kita. Mau tahun 2010, mau tahun 2011, apalagi 2012, film Dunia Kiamat. Wah, nggak usah khawatir. Mau dunia kiamat, Allah menjamin bahwa Dia bersama-sama dengan kita. Tuhan jaminan Tuhan kita itu ya. jaminan. Dan kita baru saja merayakan Natal. Iya. Kristus datang dan dinamai Immanuel. Artinya Allah beserta dengan kita. God is with us. Allah beserta dengan kita. Dan sebuah jaminan yang tidak ada taranya. Kita lihat dalam perkembangan dunia. Indira Gandhi pernah ditembak oleh ajudannya. Kita lihat juga Anwar Sadat. Bahkan Perdana Menteri Israel. Semua itu mengalami kenyataan seperti itu karena tidak ada yang bisa menjamin. Ya, tidak ada garansi. Tidak ada garansi. Tapi Allah memberi garansi kepada setiap orang yang percaya dan berharap kepadanya. Ya. Ini akan memberi kita hati yang baru. Bahwa kita terus-menerus percaya. Kita terus-menerus menyerahkan hidup kita. Bahwa apapun yang terjadi dalam tahun ini. Bagi saya tidak ada persoalan. Karena saya tahu siapa yang bersama-sama dengan saya. Ada lagu itu kan, ku tak tahu kan hari besok. Tapi yang pasti Tuhan beserta dengan kita. Dan Tuhan yang beserta dengan kita itu, Dia tahu di mana padang yang berumput hijau. Iya. Di mana air yang tenang. Dia juga tahu di mana lembah-lembah kekelaman. Gambaran dari kelimpahan, sukacita, tapi juga pergumulan. Iya. Kadang-kadang saya ungkapkan ungkapan lain begini. Life is not always fair. Yeah. But God is always faithful. Hidup ini kadang-kadang penuh dengan tanda tanya. Hidup ini kadang-kadang penuh dengan persoalan. Tapi Allah setia dan Dia memberikan jaminan. Dia bukan saja memberikan jaminan, tapi Dia memberikan dorongan dan ini luar biasa. Ada 4 ayat berbicara yang dorongan ini. Yosua 1 ayat 6, ayat 7, ayat 9, dan ayat 18. Intinya ialah kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dalam menghadapi tahun 2010, Tuhan memberikan dorongan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kau menghadapi persoalan sosial, persoalan ekonomi, sakit penyakit, masalah politik, masalah dalam pemerintahan, masalah karena masalah nasional atau masalah internasional. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu oleh karena Allah berpihak kepada kita. Dan Paulus menulis pada jemaat di Roma, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Dan ini memberikan kita hati yang baru, hati yang bersyukur, hati yang penuh dengan kepastian. Tidak lagi diintimidasi oleh ketakutan, oleh kekhawatiran, oleh ketidakpastian, oleh kekecewaan. Kecemasan. Tapi kita mau berjalan bersama dengan Dia yang berserta dengan kita sampai kesudahan alam. Dan Dia yang terus-menerus, maju. Never ever give up. Karena aku beserta dengan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ayatnya juga mantap ya Bapak ya. Mantap. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Bukan hanya sekedar kuat ya Pak ya. Teguhkan hati. Teguhkan hatimu justru. Dari hati yang baru, hati yang teguh. Hati yang sungguh-sungguh berserah penuh kepada Tuhan. Baik sekali, luar biasa. Dorongan itu dorongan dari Tuhan buat kita ya. Dorongan Bapak, dari Tuhan. Karena Tuhan lihat Yosua ini ragu-ragu. Bimbang. Sebagai pemimpin yang baru. Mengapa? Ketakutan dan kekhawatiran itu bukan apa yang terjadi ke depan.
Tetapi selalu pengalaman masa lampau itu membuat seseorang itu takut dan khawatir. Yosua itu takut, dia khawatir karena melihat bagaimana pengalaman Musa memimpin Kejadian bangsa lama Israel. kembali Keadaan lagi, ya. lampau. Kadang-kadang tidak bisa tidur bukan karena takut besok, tapi persoalan kemarin. Itu yang Dibayang-bayangi masa yang di masa lampau. itu. Jadi karena pengalaman itu dia lihat juga bangsa Israel, bangsa yang tegar tengkuk. Sehingga dia seperti ada ketakutan, dia seperti ada keraguan-raguan. Tapi Tuhan berbicara, Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Betul sekali. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Juga ada satu ayat itu Bapak yang segala perkara dapat kutanggung di dalam Filipi Dia. 4 ayat 13. Paulus katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Berarti sesuatu yang pasti. Karena ya? Tuhan ada di dalam hidup kita. Kristus ada di dalam hidup kita. Dia memberi kita kemampuan, Dia memberi kita kuasa, Dia memberi kita wibawa untuk berdiri teguh di tengah-tengah segala situasi. Ya pemirsa, kita akan kembali lagi nanti setelah kesaksian yang berikut ini. Ini adalah seorang vokalis Nadia Tamara Lopung dengan With All I Am. Into your hand I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. I walk with you wherever you go, through tears and joy. I'm trusting you, and I believe in all of your ways, in your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live. You're the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. I will worship. Pemirsa, kita kembali lagi dalam acara Mimbar Agama Kristen. Masih bersama dengan kami Bapak Pendeta Nus. Pak Pendeta, satu lagi Bapak janji tadi. Iya. Ada 4 bagian, janji Tuhan, jaminan Tuhan, dorongan Tuhan, dan terakhir tuntunan Tuhan. Iya. Luar biasa dalam kitab Yosua ini. Ayat yang ke-8, tuntunan Tuhan. Dikatakan begini, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Firman Tuhan menjadi tuntunan. Firman Tuhan yang tertulis ini, firman Tuhan itu berbicara tentang what is right. Jadi semua orang, dari yang tertinggi sampai yang terendah, dalam jalan ini dia harus tahu tuntunan, kalau tidak salah arah. Dan firman Tuhan menuntun kita what is right, apa yang benar. Tapi juga sekaligus dia mengingatkan kita what is not right, apa yang tidak benar. Dan dia menolong kita how to get right. Bagaimana supaya kita sampai
terus ada di dalam kebenaran itu. Dan firman Tuhan itu juga berfaedah membimbing kita how to stay right. Dan ini merupakan tuntunan. Bisa dikatakan pedoman hidup juga. Pedoman hidup ini cermin. Iya. Jadi ini harus dilakukan. Kita ada dalam era informasi. Begitu banyak informasi datang dan pergi. Tapi ada satu yang tidak pernah berubah. Ialah Kristus dan firman-Nya. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Sehingga kalau kita menapaki tahun 2010 dan tahun-tahun yang ke depan, kalau kita berpegang pada firman Tuhan, maka kita akan berjalan di dalam kebenaran. Dan di dalam kebenaran itu kita berdiri kokoh. Itulah sebabnya saya mendorong seluruh orang percaya, seluruh warga gereja khususnya, supaya benar-benar menjadikan firman Tuhan itu tuntunan dan pedoman di dalam hidup. Merenungkan ya, Merenungkan. siang dan malam. Tiap-tiap hari ambil waktu secara pribadi, keluarga, duduk bersama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena ini memberikan landasan. Tapi yang ada rata-rata orang lupa, ya, lebih Bapak. gampang buka Facebooknya, ya ini SMS-nya, internetnya, Internet, browsing. koran, dengar televisi. Dan Boleh-boleh aja dong, Pak. Boleh. Boleh ya. Boleh, itu sangat Tapi perlu. firman tidak boleh kita Tetapi tinggalkan. mana yang nomor satu? Nomor satu. Karena Tuhan Yesus katakan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan diberikan kepadamu. Itulah sebabnya saya mendorong ibu bapak saudara sekalian, para pemirsa, bagaimana supaya kita menikmati kemenangan dalam hati yang baru, dalam spirit yang baru, memasuki tahun yang baru ini. Kita harus tetap berpegang kepada janji Tuhan. Dan janji Tuhan itu ya dan amin. Itu pasti. Pasti. Kita- Ada lagunya tuh, Bapak. Iya ya. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Wah, itu bagus Ku pegang itu. perintah-Mu dan kulakukan. Lakukan, jangan hanya dengar Jangan hanya aja. dengar ya, Pak. saja. Berarti Lalu, pedoman kita pedoman kita. Jadi itu sangat penting. Ada janji, ada jaminan yang diberikan oleh Tuhan. Jaminan itu Dia menyertai. Dan bersama dengan Allah tidak ada yang mustahil. Dan firman itu adalah Allah. Firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. Dia beserta dengan kita. Ketika kita rasa down, Dia memberi kita dorongan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saya senang. Sebab itu tiap-tiap kali, tiap hari. Ya, betul. Itu menjadi suatu spirit yang baru. Hati yang baru. Puji Tuhan. Bahwa Tuhan memberikan hari yang baru. Puji Tuhan. Tuhan memberikan tahun yang baru. Karena Dia terus memberikan tuntunan. Kembali kepada firman Tuhan. Pegang firman Tuhan. Ya, terutama di saat-saat kita lemah ya. Di Pak saat Pendeta. kita lemah, di saat Kuatkan kita dan kuat, teguhkan hatimu. tetap harus pegang firman Tuhan. Dan saya lihat, kalau orang benar-benar pegang firman Tuhan, dia memiliki hidup yang dirubah. Hatinya baru, pikirannya baru, kehidupannya juga segar tiap-tiap kali. Hari ke hari terus diperbarui oleh Dari firman hari Tuhan. ke hari, firman Tuhan itu terus memperbaharui Jangan lupa kita. baca Alkitab Terus terus ya. menjadi baru. Sekali lagi, siapapun Anda, para pemirsa, firman Tuhan harus menjadi pedoman dalam hidup. Iya, Bapak Pendeta, bisa dong kita bikin suatu kesimpulan Boleh. ya, Bapak Pendeta ya. Tadi ada janji Tuhan, ada jaminan Tuhan, dorongan Tuhan dan tuntunan Tuhan. Di satu simpulkan aja Bapak Pendeta, biar pemirsa lebih jelas. Kalau kita lihat dari pengalaman Yosua, ketika dia berjalan menurut apa yang dikatakan oleh Tuhan, maka dia sampai ke tanah perjanjian. Dia mencapai kemenangan, melewati tantangan. Tantangan itu besar. Melewati tantangan benteng Sungai Yordan. Betul. Dia melewati tantangan benteng Yeriko. Iya. Semua tantangan dia lewati karena dia berpegang kepada kebenaran-kebenaran yang dikatakan tadi. Pemirsa, bahwa kita ke depan ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan. Tapi kita tidak boleh diintimidasi oleh tantangan dan pergumulan itu. Biarkan hati kita plong. Hati yang sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Memiliki hati yang baru, memiliki pikiran yang baru, memiliki iman yang baru, spirit yang baru. Hati baru, hati gembira. Hati gembira. Dan Hati gembira adalah obat. hati ya. yang gembira adalah obat. Kita akan menikmati suasana damai, suasana sukacita. Jadi damai itu tidak hanya kita nyanyikan pada saat Natal, tetapi itu akan terus menerus sampai kapanpun kita menikmati hati yang penuh dengan damai. Baik, sukacita sekali. Bapak Pendeta, kita sudah sampai kepada kesimpulan. Dan kayaknya kita kalau nggak berdoa, wuduh. Ada yang kurang nih Pak. Mohon Bapak pimpin kita dalam doa supaya Baik. kita menghadapi tahun baru ini dengan hati yang sukacita. Vanda dan para pemirsa, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih ketika kami melangkah memasuki tahun yang baru.
Engkau memberikan kami pedoman yang jelas. Ada janji dari Tuhan yang menyertai kami. Ada jaminan dari Tuhan yang menyertai kami. Ada dorongan dari Tuhan yang terus-menerus. Dan ada tuntunan dari Tuhan, yaitu firman kebenaran. Tolong kami sekalian untuk belajar menyerahkan hidup kami dan seluruh keberadaan kami di dalam tuntunan Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan akan membimbing kami ke hari depan yang penuh harapan. Engkau memberkati seluruh tugas dan panggilan gereja. Para pemimpin gereja, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Teman-teman kepemimpinan yang baru di PGI, dan lembaga-lembaga gereja arah sesional, PGLI dan PGP dan lain-lain, Tuhan tuntun. Dan pakai gerejamu untuk tetap mewujudkan kasih Kristus di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Kami bangga punya Engkau Allah yang hidup. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Allah yang tidak pernah membiarkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, pemimpin kami yang agung, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya pemirsa, akhirnya tiba kita juga di penghujung acara ini, Mimbar Agama Kristen. Dan luar biasa sekali, kita harus terus diingatkan untuk menjadikan firman Tuhan menjadi pedoman hidup kita. Dan jangan lupa, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jadi tidak ada rasa khawatir untuk masuki tahun yang baru bersama Allah yang pasti. Allah yang penuh dengan janji yang pasti tidak akan pernah meninggalkan kita selama-lamanya. Terima kasih pemirsa, sampai berjumpa lagi dengan Mimbar Agama Kristen, Televisi Republik Indonesia.